Bagaimanapun juga, memukul orang itu tidak dibenarkan. Ingat itu. Terus saya mesti ngadu ke siapa kalau monyet-monyet ini udah kelewatan? Lo yang jangan monyet! Kamu harus lapor ke saya. Nanti saya yang menghukum mereka. Masa sih? Enak. Enggak, enak kayak gini. Coba aja, Bul. Ini apa buktinya? Ini ada dalam tas kamu, tahu? Gak, lu tuh emang gila ya. Setiap hari kerjanya bertingkah mulu. Kalau kayak gini kapan kita mau belajar, ya nggak? Anak ini sudah kelewatan liarnya. Sudah tidak bisa kita atur lagi. Masih banyak anak lain yang membutuhkan kita. Anak ini sudah pembohong, jahat, dan keras kepala lagi. Keluar sana. Keluar! Oh. Mama? Apa gue nggak salah lihat ya? Weh, cepetan dong. Itu bakso kok udah dimakan-makan buat sesajen. Sajen, emang gue tuyul? Mana nenekmu? Nggak tahu. Dia lupa kali. Jangan begini dong caranya. Saya kan mau dagang juga. Kalau kamu mau minta, bilang dong. Sorry ya, orang ganteng pantang minta-minta. Lagu loh. Nih buktinya. Dimakan enggak, dibayar enggak. Mau kamu apa sih? Ngomong apa lo? Ada apa sih? Ini bakso belum dibayar, Mbak. Udah nih gue yang bayar nih. Ambil aja. Pokoknya bikinin semua yang dia mau. Lo jangan menghina orang sembarangan ya. Gue udah capek seharian dengerin orang buruk sangka. Iya, Mbak. Kak, nanti ongkosnya habis dong, Kak. Gue udah gak perlu ongkos lagi. Bang. Itu kan duitnya lebih. Emang kenapa? Suapin gue dong. Lah, Dina. Aduh. Nih, makan nih. Enak nggak? Enak. Tambah sambal 2 sendok ya? Enggak. Enggak. Nih tahunya langsung ditelan yang gede nih. Nih tahunya, makan semua. Gitu. Walah. Lana, di situ lagi. Saya kan udah bilang pakai C. Seperti ini. Kamu tuh nggak ngerti sih. Kamu harus lebih konsentrasi dong. Kamu seharusnya bisa mudah nih mainin lagu ini. Apa-apa lah, kan waktunya tinggal dikit. Mendingan kita nyanyiin lagu cinta, Kak. Lana, saya dibayar bukan untuk menyenangi hati kamu, tapi membuat kamu menjadi pemain piano yang baik. Ya gimana saya main baik, kalau kakak aja nggak bisa nyenengin hati saya. Udah deh, mendingan sekarang kakak contohin saya main ya. Kamu perhatikan ya. Siapa sih, Kak? Tunggu. Cewek ya, Kak? Bukan. Tunggu, ini penting. Halo? Dek. Tadi siang, Olga nggak bilang apa-apa sama kamu. Soalnya, tadi dia sempat lihat Mbak. Sebelum ketemu dia siang ini, Mbak, ada apa? Mbak, saya kan sudah bilang, Mbak jangan memperlihatkan diri Mbak dulu. Maaf, Dek. Mbak kangen sekali sama dia. Mbak nggak bisa nahan diri untuk nggak melihat dia. Kelihatannya tadi siang dia lagi sedih. Mungkin ada masalah di sekolah yang membuat dia begitu. Baik, Mbak. Nanti saya akan tanyakan sama dia. Apa nggak sebaiknya Mbak kembali mendampingi dia, Dek? Mbak, semua ini akan berantakan. Dan saya tidak akan bisa merubahnya lagi kalau Mbak nggak bisa menahan diri.
Saya kan sudah janji sama Mbak, saya akan menjaga dia. Tapi saya ini kan ibunya, Dek. Kamu harus mengerti perasaan Mbak. Iya, saya mengerti. Tapi Mbak masih pengen melihat dia berubah apa tidak? Kalau tidak, silakan aja Mbak ambil dia sekarang. Tapi Mbak harus terima perilaku buruk dia seperti dulu. Iya. Maaf, Dek. Iya. Saya sangat mengerti perasaan Mbak. Tapi semua ini jauh lebih penting demi masa depan dia. Mau jadi saingan gue sih tuh orang. Ya nggak mungkin gitu loh. Udah bagus dia cuma dikeluarin. Seharusnya dia tuh suruh ganti juga sama Butia, ya kan? Biar jadi tambah gembel tuh si Olga. Bener juga. Wah, mau kemana lo? Oh, cowok gue tuh. Wish. Tak, lu lihat Olga nggak? Olga? Jadi lo belum denger ya, Wak? Kalau si Tuan Putri Olga itu udah dikeluarin dari sekolah. Apa? Lu jangan bercanda, Tak. Enggak kok. Wah, Wak, lo kok kaget gitu sih? Cewek kayak Olga itu emang nggak pantas sekolah di sini, ya kan? Jangan kayak gitu dong. Gitu-gitu kan seleranya Dewa. Semalam aja habis senang-senang. Lah. Abis cekin di mana Dewa? Lah, dengar ya? Lu jangan samain Olga sama diri lo. Yang selama ini bikin gue muak, tau gak lu? Dan satu hal lagi lah. Kalau sampai fitnah ini tersebar, gue jamin, lo akan menyesal punya mulut yang busuk, tau gak lu? Dewa. Hancur hati. Dia mau jahat banget sih. Ngapain gue harus maksa bela diri kalau gurunya juga udah negative thinking sama gue, Wak? Udahlah, itu bukan urusan lo. Gak, tunggu. Gue mau bicarain soal tadi malam. Gak ada lagi yang perlu diomongin. Semuanya kan udah jelas. Jadi, lu serius gak ngajakin gue merit tadi malam? Kalaupun iya, jawaban lo tetap sama kan? Gak, gue minta maaf ya, Gak. Gue ngerasa kalau kita tuh belum waktunya untuk melangkah ke sana. Dan keinginan lu untuk merit, Gak. Menurut gue itu cuma pelarian lu dari masa lalu aja. Terus apa? Lo takut ikut tanggung beban masalah gue gitu? Bukan itu, Gak. Gue sayang sama lo. Gue akan ngebantu lu sekuat gue, Gak. Tapi merit tuh bukan cuma soal menanggung beban bersama, Gak. Terus soal apa? Ya, gue nggak terlalu banyak tahu, Gak, soal berumah tangga. Ah, bilang aja lo ngerasa gue manfaatin kan? Gak, tunggu, Gak. Gak, dengerin gue dulu, Gak. Lu tinggal di sini juga? Yaudah deh, gue duluan ya. Untung ada kau Olga. Kalau nggak siapa yang bayar? Wah, bisa digaplok lo deh sama tukang bakso. Muka gue yang ganteng bisa babak belur tuh. Emangnya Nemila kemana sih? Tidur tuh nenek-nenek. Sebel deh gue. Dan, lu kan udah tahu Nemila itu udah pikun. Jadi, lu maklumin aja deh. Tapi tumben kalau Olga baik gitu. Mau ngebayarin bakso lagi. Kemasukan setan apa ya? Entahlah, gue juga heran. Jangan-jangan dia mau PDKT sama gue ya.
Olga. San? Olga mana? Kak Tio baru pulang. Iya. Kamu nggak lihat Olga? Ada itu di kamar. Dari pulang sekolah sampai sekarang di kamar terus males-malesan. Ya sudah. Tolong taruh tas Katio ya. Kenapa telepon kamu saya hubungin tidak bisa, Gah? Gue udah gak bisa bayar. Kenapa kamu harus ngurung diri di kamar? Mau cari kerja gue. Apa? Cari kerja? Kamu kan masih sekolah. Gue udah berhenti. Berhenti? Olga, saya tidak akan setuju gak kamu berhenti sekolah. Sekolah itu penting. Kamu tidak akan jadi apa-apa tanpa pendidikan yang baik. Gue tahu, tapi mereka udah gak mau terima gue lagi. Mereka ngerasa gue tuh terlalu jahat dan udah gak bisa dididik lagi, walaupun gue gak ngelakuin apa-apa. Apa maksud kamu, Gah? Udahlah, mereka tuh udah gak mau terima gue lagi di situ. Mereka tuh benci sama gue, mereka tuh jijik. Jadi apa gunanya gue mohon-mohon untuk diterima lagi di situ? Kalau kamu ngerasa nggak bersalah, harusnya kamu membela diri. Saya juga nggak suka ngeliat kamu diperlakukan sewenang-wenangnya seperti ini. Percuma. Semua orang tuh udah benci sama gue. Udah gak ada lagi yang sayang sama gue. Gak. Kamu nggak boleh ngomong seperti itu. Itu siapa? Lo bilang siapa yang sayang sama gue? Gue tahu kok orang di sini juga gak ada yang mau nerima gue. Kami semua selalu menerima kamu dengan baik kok. Lo semua tuh terpaksa lagi nerima gue. Gak ada yang bener-bener sayang sama gue. Saya sayang sama kamu. Saya benar-benar tulus sayang sama kamu. Saya sayang sama kamu seperti saya menyayangi adik saya sendiri. Saya yakin kok, perlahan-lahan anak-anak di sini pasti akan bisa menerima kamu. Pada dasarnya mereka anak yang sopan dan baik, yang bisa menghormati dan menyayangi kamu. Asalkan kamu memperlakukan mereka dengan hal yang sama. Kenapa kamu nggak bilang sama Kak Tio kalau Olga ini dikeluarkan dari sekolah? Kak, dia itu bukan anak kecil lagi, Kak. Harusnya dia bisa ngurus dirinya sendiri. Entah itu di sekolah ataupun di sini. Jadi aku sama Kak Tio nggak perlu ikut campur ngurusin dia. Kok lapar? Aduh, kalau makan bakso pasti enak. Makan tuh. Apanya yang dimakan? Apaan ke dimakan? Wah, kebetulan nih lagi pada kumpul. Aduh, nenek nih merasa lapar. Gimana kalau kita makan bakso yuk? Wah, enak tuh. Aku juga mau. Iya, ayo. Gimana, Dan? Ntar tidur lagi. Siapa yang tidur? Apa? Menikah? Kamu ini udah mabuk ya? Udah hilang akal? Enggak, Ma. Dewa serius. Dewa tuh sayang sama dia. Dewa nggak mau kehilangan dia, Ma. Wah, kamu itu masih bau kencur.
Kok bisa-bisanya kamu berpikir untuk minta dinikahkan kayak gitu? Memangnya dia udah kamu apain sih? Ya enggak lah, Ma. Dewa nggak pernah macem-macem kok sama dia. Cuma Dewa akan kehilangan dia, Ma. Kalau misalkan Dewa nggak ikutin semua kemauannya dia sekarang. Oh, jadi dia yang minta kamu menikahinya. Terus kamu mau kawin sama perempuan pemabok itu? Dewa tahu, Ma. Ini emang nggak masuk akal. Tapi Dewa sayang banget sama dia, Ma. Gila. Enggak, Wak. Mama nggak setuju. Kamu itu masih sekolah. Masa depan kamu masih panjang. Dan kalau papa kamu tahu, papa kamu pasti bakal marah besar. Pokoknya mama nggak setuju. Jangan-jangan dia sengaja minta kamu menikahinya karena dia udah keburu hamil sama laki-laki lain. Mama, Dewa nggak nyangka, Ma. Mama berpikiran sepicik itu. Dia itu butuh Dewa, Ma. Dan Dewa mencintai dia. Nonsense. Kamu pikir berumah tangga itu cuma makan cinta, Wak? Ma, Dewa juga belum yakin sama keinginan Dewa ini, Ma. Tapi Dewa nggak sanggup untuk kehilangan dia, Ma. Alah, kamu juga waktu sama Nola suka ngomong kayak gitu. Tapi mana pernah kamu minta yang aneh-aneh kayak gini, Wak? Kamu tuh udah terpengaruh sama perempuan gak bener itu. Kamu jadi suka bertingkah yang gak masuk akal. Nenek merasa kehilangan nggak? Kalau lama nggak ketemu sama anak-anaknya. Nenek? Iya. Sudah pasti anak-anak nenek sedih. Ingin bertemu dengan nenek. Sama seperti kamu juga kan? Tapi Mama Citra lain, Nek. Mama Citra nggak sedih waktu Citra berpisah sama Mama. Masa sih? Iya, Nek. Mama Citra belum lupa seperti Nenek. Dan dia pasti tahu Citra berada di sini. Tapi sejak pertama kali Citra berada di sini, Citra belum pernah dijenguk sama Mama. Mungkin mama kamu itu lagi sibuk kerja. Citra nggak tahu, Nek. Kalau Mama benar-benar sayang sama Citra, dia pasti datang ke sini. Dia pasti akan menanyakan kabar Citra. Citra nggak pengen apa-apa, Nek. Citra cuma ingin ketemu sama Mama. Sabar ya, Nak ya. Sudahlah. Jangan menangis lagi ya. Pasti nanti mamamu akan datang ke sini. Nek, aku mau belajar sholat, Nek. Boleh? Ayo. Ngapain lo di sini? Keluar sana. Anu Kak, Citra nemenin Mek Mila. Kakak mau belajar sholat. Nek, Citra keluar ya, Nek. Ya. Sana buruan. Loh, kok pintunya dikunci? Biar nggak ada yang ganggu, Nek. Alhamdulillah deh, doa kita terkabul. Doa yang mana, Cit? Itu loh, kita berdoa supaya Olga insaf. Tadi aku dengar sendiri, dia bilang dia mau belajar sholat sama Nek Mila. Masa sih, Cit? Lu nggak salah dengar? Ya enggak lah, tadi aku dengar sendiri, dia bilang dia mau belajar sholat sama Nek Mila. Belajar sholat, bisa hujan gede nih. Lihat yuk, kalian mau pada kemana? Mau lihat? Woi, ajak gue dong. Ya deh. Gak usah pakai ginian, ribet. Gendong. Iya. Allahu Akbar. Kabiro walhamdulillahi kasiro wa subhanallahi. Renut, belakang. Ini wajah. Kedengeran nggak? Kedengeran. Lagi ngapain? Nyanyi apa ngaji ya? Budek lo, orang lagi ngaji. Lu tuh yang mudek. Ngapain kalian di situ? Kak Olga lagi insap.
Iya tuh kak, dia lagi belajar sholat. Kalian pikir segampang itu apa sifatnya bisa berubah? Kalaupun sekarang ini bisa berubah, besok juga udah liar lagi. Paling tidak, dia kan berusaha kak. Cit. Kelakuan kayak dia itu kecil kemungkinan bisa berubah. Ibarat besi, dia tuh udah berkarat. Kak Santi kok sekarang jadi kayak begitu sih? Nah, sekarang baca Fatihah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, sekarang teruskan baca salah satu surat yang pendek. Surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lurus punggungnya. Sekarang Sami Allahu liman hamidah. Sami Allahu liman hamidah. Terus sujud. Pelan-pelan. Ya, baca Subhana Robbiyal A'la wa bihamdi 3 kali. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Kalau sudah selesai sholat, tadahkan tangan kamu ke atas ya. Terus kamu berdoa, meminta yang pertama orang tua kamu supaya dalam keadaan sehat dan lain-lainnya. Terus apa yang kamu minta sampaikan kepada Allah ya. Ya Allah, lindungilah orang tuaku. Pertemukan aku dengan mereka, ya Allah. Hanya kepadamu aku memohon dan meminta pertolongan. Stop. Tunjuk. Wah, Den, tumben ya. Udah ada sarapan gini hari. Emang giliran siapa masak hari ini? Pul, lihat tuh. Wah, thank you banget nih. Udah ada yang masakin, Min. Siapa ya? Sekarang kan giliran aku sama Citra. Katio apa Nemila ya? Kok kamarnya masih sepi? Nemila sih tadi gue denger lagi ngaji. Wah, kalau masakan ke Tio pasti enak dimakan panas-panas. Jorok lo. Garin. Ikut Ajak gue dong. Ah. Enak aja mau makan sendiri. Buat tonjok lo. Min, buatin buat gue dong. Iya. Loh, kok udah pada makan? Nasi goreng apaan nih? Iya, rasanya kok aneh. Pahit sama asin. Ada apa ini? Ini katanya masak ya? Bukan. Emangnya kenapa? Nasinya asin. Masa sih? Siapa yang buat nih? Santi, kamu yang masak semua ini? Bukan. Gue yang masak. Pantesan rasanya nggak karu-karuan. Asin banget, pengen kawin ya? Wah, bisa kumat darah tinggi gue. Monyet, darah lo tinggi apa sih? Tinggi Monas. Kalian seharusnya nggak boleh seperti itu.
Saya sangat menghargai usaha kamu. Ngehargain gimana? Lu jelas-jelas gue tahu pada ngetawain masakan gue. Itu wajar, Olga. Kamu baru belajar kan? Ah, terserah deh. Yang pasti gue udah niat baik mau masakin buat kalian. Iya sih. Tapi kamu juga harus berusaha supaya makanan kamu itu tidak keasinan lagi. Ya udah, kalau keasinan tambahin aja nasinya. Atau kasih aja kecap manis biar netral. Kalau masih nggak enak, buang aja sekalian. Kenapa harus dibuang? Kamu masih yakin kan itu semua masih bisa dirubah? Ya jadi nggak perlu dibuang. Yuk, gimana kalau kita ngerubahnya bersama-sama? Saya akan bantu kamu. Yuk. Sudah. Kasih kecap dikit. Terus sama gulanya deh. Kok pakai gula? Tadi kan keasinan. Sekarang kita aduk lagi ya. Udah aduk semua nih kayaknya. Sekarang kamu cobain ya. Pasti beda rasanya sekarang. Nih. Enak? Tuh, nggak percaya sih kamu. Ya, kita aduk lagi ya. Kamu percaya kan? Setiap kesalahan itu pastinya ada cara untuk memperbaikinya. Tapi kalau nasinya udah jadi bubur, ya seperti sifat jahatnya seseorang, apakah kakak masih bisa memperbaikinya? Kita masih bisa makan enak kan? Dengan merubah bubur itu menjadi bubur ayam. Dengan kata lain, kita menambah sifat baru sehingga kita lebih baik dari sebelumnya. Apapun alasan Bapak, saya tetap tidak bisa menerima. Dia sendiri tidak bisa membuktikan kalau dia tidak bersalah. Oke lah, kita anggap aja Olga ini bersalah. Itu pun Bapak harus memberikan kesempatan untuk Olga memperbaiki perilakunya. Buat apa, Pak? Dia sendiri menolak untuk minta maaf. Bu, saya bisa minta maaf, tapi atas perbuatan apa? Lihat, Pak. Lihat. Dia bahkan menolak mengakui perbuatannya. Pokoknya, Pak, saya minta tetap dia untuk dikeluarkan dari sekolah ini. Pak, kita harus pertimbangkan kehidupan Olga akhir-akhir ini, Pak. Dia ini sedang goyah dan perlu dukungan kita, Pak. Nah, kalau kita keluarkan dari sekolah ini, dia akan tambah bingung, Pak. Kita tidak bisa mendukung kelakuan anak didik yang menyimpang, Pak. Maaf ya Pak, saya ini juga seorang pendidik. Saya mengerti banget apa yang dimaksud Pak Ujo. Pak Ujo ini bukan mendukung sifat tercela yang Bapak tujukan terhadap Olga. Melainkan Pak Ujo ini memberikan kesempatan yang bersifat kepercayaan supaya Olga bisa membuktikan sifat baiknya. Begini, Pak. Saya menyediakan diri untuk jaminan tentang Olga, Pak. Jika nanti Olga melakukan kesalahan lagi, saya siap dihukum, Pak. Mendapat sanksi, saya siap. Saya tahu Olga sedang berubah, Pak. Berubah dari Olga yang dulu menjadi Olga yang penuh kebaikan. Pokoknya lo lihat aja, kalau Olga sampai dimaafin, gue bakal demo ke kepala sekolah. Kenapa lo yang sewot lah? Ada juga orang tuh belain murid, ngapain lo belain guru? Ya tuh, kebiasaan. Main keluarin aja. Emang kita nggak bayar apa sini? Alah, gue sambil bercewek yang lain. Lalu tau gak sih kalau Olga masih sekolah di sini? Emang, setuju lah. Gue juga suka kok dia dikeluarin dari sekolah ini. Mau tau gak kenapa? Karena Olga itu... Olga itu apa, La? La, lu boleh sirik sama dia, La. Tapi lu inget ya, jangan coba-coba bikin gosip, La. Nantinya lu bakal menyesal, tau gak lu? Dewa. Hah? Lo pikir ini gosip? Kalau ini gosip, ngapain bikin nyokap lo kesini? Nyokap. Saya akan terus berusaha, Pak. Dan Butia juga harus melapangkan dada
demi cita-cita luhur kita yang selama ini kita inginkan, Pak. Baiklah, tapi saya tetap akan meskor Olga untuk menunjukkan kepada yang lain kalau kita tidak bisa mentolerir kelakuan yang tidak terpuji. Baik, saya bisa menerimanya. Bukan begitu, Olga? Pak, maaf Pak, ada yang mau ketemu. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Maaf, saya buru-buru. Jadi... Oh, kamu ada di sini? Kebetulan. Pak, saya mau melaporkan anak perempuan ini. Loh, ibu ini siapa? Mama. Misi, Pak. Mah, ngapain kesini sih? Mama mau melaporkan kelakuan teman kamu itu. Mah, jangan. Dewa janji deh nggak akan minta macam-macam sama Mama. Asalkan Mama jangan ngelaporin dia, ya. Ada apa sih, Bu? Katanya mau melaporkan kelakuan Olga. Mah, please, Mah. Dengerin Dewa kali ini aja, ya. Kamu beruntung. Karena saya masih menghargai anak saya yang ingin melindungi kamu. Ibu bicara saja. Kami berhak tahu kalau ada anak didik kami yang bertindak tidak terpuji. Saya cuma mau minta agar ibu menjauhkan anak saya dari anak itu. Ibu nggak usah khawatir. Tanpa ibu meminta pun, saya sudah menyuruh Olga tidak bergaul dengan anak yang tidak punya aturan. Jangan ngomong sembarangan kamu. Bu, kalau memang ada masalah, lebih baik kita bicarakan aja sekarang. Gak perlu. Tapi coba, tolong pikirkan apa yang saya katakan tadi. Jangan sampai gara-gara kelakuan satu anak yang kurang ajar, reputasi sekolah ini jadi rusak. Ayo Dewa. Ayo. Kamu sudah sepantasnya berterima kasih sama Pak Ujo. Tanpa bantuan dia, kayaknya agak sulit bagi kamu untuk masuk sekolah lagi. Dan kamu juga harus buktikan kepada semua orang yang ada di sini kalau harapan Pak Ujo itu bukan sesuatu yang nggak mungkin. Harapannya Pak Ujo apa nggak terlalu tinggi ya? Tidak. Saya pun mempunyai harapan seperti Pak Ujo. Buat apa punya handphone kalau nggak bisa bayar tagihan? Jual aja apa handphonenya? Halo? Halo? Panggilin Tionya dong. Ini siapa? Ini dari Ellen. Ellen mana? Ellen pacarnya Tio. Gue nggak bercanda ya. Saya juga nggak bercanda. Ini siapa sih? Tionya nggak ada. Tio kemana ya? Tahu. Udah ya. Olga, Nemila mana? Tahu. Dalam kali. Coba kamu lihat ini. Seandainya kita taruh foto mama kamu di sini, pasti kita akan lebih mudah menemukannya. Kan gue udah bilang, gue nggak mau mama jadi bahan ejekan orang. Terserah kamu aja, Olga. Yang jelas sekarang keluarganya Nemila sangat bahagia sekali bisa menemukan Nemila. Mungkin dia merasa dirugikan, merasa terhina, seperti yang kamu takutkan selama ini. Kok bisa ya? Halo? Private number lagi. Halo? Siapa yang bayar tagihan telepon kamu? Tahu. Halo, Bim. Lo tahu rumahnya Pak Ujo kan? Emang nenek udah lama pikun ya? Enggak. Nenek enggak pikun. Cuma nenek tuh kadang-kadang lupa.
Memang ciri-ciri orang pikun itu apa aja sih, Nek? Kata orang, itu ada 3 ciri-ciri yang pikun itu. Yang ke-1, dia itu suka lupa. Yang kedua, itu tuh, muka kulitnya tuh keriput. Dan yang ketiga, jadi lupa lagi nenek nih. Nenek, itu sama aja pikun, Nek. Sama Denny dong. Sama apanya? Dia kan juga pikun. Dia suka lupa mandi. Ampun. Irman. Ibu. Ibu, maafin Irman ya, Bu. Ibu sampai nyasar begini. Irman, kamu nggak salah. Ibu yang salah. Ibu sampai lupa kemana ibu harus pulang. Untung ibu sehat-sehat saja, ketemu orang baik-baik di sini. Saya janji selalu menjaga ibu saya supaya tidak terjadi hal seperti ini lagi dan merepotkan orang banyak. Kami semua yang di sini tidak pernah merasa direpotkan. Justru kami sangat senang dengan kehadiran Nek Mila. Lagi pula kan rumah ini terbuka untuk siapa saja. Sekali lagi kami terima kasih, Pak. Terimalah, Pak. Gak usah, Pak. Beneran, Pak. Kami ikhlas menolong Nek Mila. Ini sekedar sedekah dari kami untuk menyantuni anak-anak panti di sini. Tolonglah, Pak, terima. Alhamdulillah. Terima kasih banyak, Pak. Sama-sama. Terima kasih, Bu. Kalau Bapak izinkan, saya dan suami sepakat untuk mengadopsi salah satu anak asuh di sini dan menjadi donatur tetap di panti asuhan ini. Natio, nggak keberatan kan? Pada dasarnya saya tidak keberatan, Nek. Tapi tetap saya harus menanyakan dulu sama anak-anak. Mereka bersedia apa tidak? Emang siapa yang mau diadopsi, Cit? Aku nggak tahu, Mbak. Aku aja nggak tahu apa artinya adopsi. Adopsi itu artinya diambil dan diangkat anak. Kira-kira siapa ya, Kak, yang dipilih jadi cucunya Nemila? Emangnya kamu mau apa salah satu dari kita diambil sama Nek Mila? Biar aja, Kak, kalau Ipul mau. Nemila kan orang kaya. Nanti Ipul kan bisa ikut-ikutan kaya. Ya udah, kamu aja sana kalau niatnya emang kayak gitu. Desi nggak mau ke sana. Desi mau di sini aja. Belum tentu di sana enak. Kalau ikut orang kaya itu udah pasti enak. Mau apa aja tinggal minta. Kamarnya ada AC. Mau kemana-mana naik mobil. Enak kan? Nggak ada Amin, nggak ada Ipul, nggak ada gue. Lo nggak kangen? Lagian lo mana pantas, Den, jadi orang kaya. Jengkol aja doyan. Lo tau yang nggak pantas, urat lo urat miskin. Gimana kalau Olga aja yang kita kasih? Kalau misalnya dia yang diambil kan, kita nggak ngerasa kehilangan. Kakak, Kak Olga kan kakak aku. Masa kakak tega sih? Kakakmu, itu kan kamu aja yang ngaku-ngaku. Dia ngerasa nggak kalau kamu itu adiknya? Kok kakak sekarang suka nyakitin hati orang sih? Kamu mau tahu kenapa? Karena udah kelewat kesel ngeliat tingkah lakunya si Olga. Itu kakaknya yang aku itu. Iya, kesel sama Kak Olga. Citra yang jadi sasaran. Udahlah, Cit. Gue jadi ikut sedih. Mbak sudah melanggar kesepakatan kita dengan membayar tagihan handphonenya Olga. Sekarang Mbak ingin menemui dia. Saya mohon, Mbak. Mbak jangan lakukan itu. Mereka nggak akan tahu, Dek. Mbak akan datang dengan menyamar. Mbak ingin sekali ketemu dengan dia, sebentar aja.
Mbak, Mbak harus melawan keinginan Mbak itu. Kalau enggak, semua ini akan menjadi berantakan. Saya sedih, Dek, melihat dia kebingungan seperti itu. Iya, saya mengerti. Tapi kan Mbak bisa menanyakan keadaannya sama saya. Tanpa Mbak harus menemui dia. Dia sudah berubah kok, Dek. Mbak bisa merasakannya. Kalaupun masih ada sifat buruknya yang tersisa, Mbak yakin Mbak bisa mengatasinya. Olga, apa yang membuat kamu sehingga kamu mau mampir ke rumah bapak yang jelek ini? Saya mau bilang terima kasih, Pak. Bapak udah pertaruhin karir Bapak buat saya. Saya jadi malu, Pak. Wajar kalau bapak berharap banyak sama kamu. Karena kamu sebenarnya anak yang cerdas dan punya kemampuan yang luar biasa. Kenapa kamu harus malu, Ga? Saya malu karena saya udah nyakitin Bapak. Alah, anak-anak semua juga begitu, Ga. Tapi saya udah kelewatan, Pak. Saya yang nyuruh preman-preman itu nyulik Bapak dari sekolahan, Pak. Bapak tahu itu, tahu. Dan Bapak sudah memaafkan kamu. Benar gak? Maafin saya ya, Pak. Maaf. Saya ngerasa berdosa banget berbuat kayak gini sama Bapak. Nggak apa, Gak. Nggak apa. Bapak yakin, waktu itu kamu sedang hilaf, iya kan? Dan sekarang kamu sudah tahu mana yang pantas dan mana yang tidak pantas kamu lakukan. Dan Bapak akan berdoa terus untuk kamu. Semoga kamu mendapat kesabaran dan diberi petunjuk untuk menempuh kehidupan kamu ke depan, Ga. Makasih ya, Pak. Saya nggak tahu lagi mesti ngomong apa. Saya ngerasa rendah banget. Udah nyakitin orang sebaik Bapak. Sebagai manusia, jangan sedikit pun kita mempunyai rasa dendam. Karena dendam tidak akan berbuah kebaikan. Ingat itu, Kak. Keluarga Nemila belum menentukan siapa yang akan mereka ambil. Tapi Kak Tio ngizinin mereka membawa salah satu dari kami kan? Ya, itu pun kalau kalian mau. Pokoknya kita semua yang ada di sini nggak setuju, Kak. Kita tuh nggak mau pisah. Nggak tahu kalau Olga. Kenapa? Siapa tahu aja kalau kalian ikut keluarga Nemila, masa depan kalian akan lebih baik. Kak, di sini memang masa depan kita nggak bisa lebih baik. Bukan begitu maksud Kak Tio. Tapi mereka itu punya kemampuan untuk menyediakan fasilitas yang lebih demi menunjang masa depan kalian. Karena Kak Tio ini punya harapan. Kak Tio ingin kalian ini menjadi anak-anak yang berhasil, anak-anak yang berguna. Jadi apa salahnya kalau ada orang yang bisa mewujudkan keinginan Kak Tio itu? Jadi berarti namun kini kau menghilang bagaikan di telan bumi. Siapa nih? Ellen?
tahu kamu. Apa kabar kamu? Baik. Kamu kok nggak bilang sih mau datang? Aku kan bisa jemput kamu. Tadi aku telepon ke sini katanya kamu nggak ada. Makanya sekalian aja aku rahasiain. Kamu apa kabar? Baik. Jawabnya kok cuma gitu doang. Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Hits dengan subscribe dan klik tanda lonceng di bagian kanan.